Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Ini adalah materi kelas 7 Ilmu Pengetahuan Sosial Kurikulum 2013. Kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita menyamakan antara kebutuhan dan keinginan. Padahal kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Mari kita lihat perbedaannya. Yang pertama, tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia. Jika tidak terpenuhi, maka dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya, seseorang yang tidak makan selama beberapa waktu dapat menyebabkan sakit perut. Akibatnya seseorang tidak dapat mengerjakan kegiatannya sehari-hari yang seharusnya dapat dia kerjakan. Lalu apa itu keinginan? Jadi keinginan itu adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia. Jika tidak dipenuhi, maka tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya, kalian baru saja makan pagi, lalu berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah kalian ingin membeli bakso, maka membeli bakso termasuk keinginan karena tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Lalu kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkat intensitas. Ya, tingkat intensitas ini atau disebut juga banyak tidaknya atau disebut juga dengan penting atau kurang pentingnya. Nah, dilihat dari intensitasnya itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, yang dimaksud dengan intensitas berarti yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah primer terlebih dahulu. Ketika primer sudah terpenuhi, maka adalah kebutuhan sekunder. Setelah sekunder, maka ada yang disebut dengan kebutuhan tersier. Itu disebut dengan intensitas, ya. Ada tingkatan yang lebih penting terlebih dahulu. Kita lihat ada yang namanya kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus diutamakan pemenuhannya. Misalnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, atau yang disebut juga dengan sandang, pangan, dan papan. Jadi ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, harus dipenuhi. Ya, ketika tidak dipenuhi maka itu akan mengancam kehidupan manusia. Lalu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini sifatnya sebagai pelengkap atau lanjutan dari kebutuhan primer. Ketika kebutuhan primer itu sudah terpenuhi, sandang pangan papannya sudah terpenuhi, maka ada kebutuhan lanjutannya, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini juga bertujuan untuk memudahkan aktivitas dalam kehidupan manusia. Misalnya seperti sepeda, kipas angin, meja, kursi, handphone, lemari es, komputer, dan lain sebagainya. Lalu ada kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang sifatnya mewah. Ya, contohnya adalah mobil, berlian, kapal pesiar, dan piano. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Ya, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Contohnya makan, minum, istirahat, olahraga, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan yang terkait dengan kondisi fisik manusia. Nah, ini disebut dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah, membuat jiwa manusia menjadi tenang, tentram, damai, Lalu ada rekreasi, untuk menghilangkan stres misalnya.
lalu ada mendengarkan musik dan nonton film. Nah, ini adalah kebutuhan rohani yang terkait dengan kondisi jiwa manusia. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu ini ada yang disebut ya kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda, harus dipenuhi sekarang juga. Misalnya adalah seorang yang sakit maka dia membutuhkan obat. Nah, ketika obat itu maka tidak bisa kebutuhan akan obat itu tidak bisa ditunda-tunda. Dia harus dipenuhi hari ini juga. Begitu juga dengan seorang yang lapar atau haus, maka dia harus ya dipenuhi kebutuhannya hari itu juga. Kalau tidak dipenuhi, maka dia bisa sakit atau yang lebih parah bisa menyebabkan kematian. Itu ada kebutuhan yang masa akan datang. Nah, kebutuhan yang masa akan datang ini ya ini dapat dilakukan kemudian hari atau bisa ditunda karena tidak mendesak. Misalnya kalian mau masuk Universitas Indonesia, maka dari sekarang dari SMP ya orang tua kalian misalnya atau kalian sendiri itu nabung ya agar biaya-biaya yang dibutuhkan nanti ketika masuk Universitas Indonesia atau Universitas UGM itu bisa terpenuhi ya dengan nabung. Nah, kalau kalian tidak nabung ya tidak apa-apa ya karena itu bisa ditunda. Nanti bisa ketika SMA ya itu bisa nabung, itu bisa ditunda. Nah, itu adalah kebutuhan yang masa akan datang. Juga misalnya jas hujan ya itu dibutuhkan ya dipakainya itu ketika sedang musim hujan saja. Ketika tidak musim hujan maka tidak dipakai. Maka itu disebut dengan kebutuhan yang masa akan datang. Lalu yang keempat, ada yang disebut dengan kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Itu ada kebutuhan individual, ini bersifat subjektif saja, ya. Ini tergantung profesi atau kegiatannya. Misalnya, seorang petani itu butuh cangkul, ya. Lalu sekretaris itu butuh komputer, butuh telepon, butuh alat tulis, ya. Guru butuh papan tulis, buku, ya, spidol, whiteboard, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan kebutuhan individual. Lalu yang kedua ada kebutuhan umum atau kebutuhan kolektif. Kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama oleh masyarakat luas, misalnya jembatan penyeberangan, ya, jalan, rumah sakit, sarana rekreasi. Itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama. Semua orang membutuhkan itu, ya. Secara kolektivitas masyarakat membutuhkan yang namanya jembatan, ya, itu tidak hanya digunakan secara individu saja, tapi digunakan secara bersama-sama. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kebutuhan pria dan wanita ini memiliki perbedaan. Ya, misalnya dari sisi pakaiannya itu berbeda. Lalu dari sisi misalnya berdandannya, ya wanita lebih suka atau lebih senang berdandan, ya make up-nya dan sebagainya. Kalau pria kan tidak. Nah, itu mengalami perbedaan kebutuhannya itu. Nah, itu dari sisi pria dan wanita. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kebutuhan ya, kebutuhannya itu juga semakin tinggi. Misalnya SD dengan SMP yaitu memiliki perbedaan dari kebutuhannya ya. SMA ya juga kuliah juga mengalami perbedaan kebutuhan dari tingkat pendidikan. Lalu yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini misalnya kebutuhan ketika orang tinggal di desa dengan di kota itu berbeda ya. Di kota mengalami kecenderungan konsumsi yang tinggi ya. Kalau di desa mengalami kecenderungan konsumsi yang rendah karena di kota itu banyak fasilitas-fasilitas penunjang ya yang menyebabkan manusia di kota itu memiliki konsumsi tingkat tinggi. Lalu misalnya
di keluarga yang sederhana dengan keluarga yang kaya, yang mewah, itu juga mengalami perbedaan ya tingkat kebutuhan manusianya. Ya, semakin dia kaya itu kebutuhan akan konsumsinya itu lebih tinggi. Lalu ada tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di negara-negara maju ya kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin tinggi ya, tingkatnya tinggi. Misalnya kebutuhan akan internet, akan komputer, akan handphone itu di negara maju ya atau di tingkat perkotaan itu lebih tinggi ketimbang di negara terbelakang atau juga di pedesaan. Nah, lalu ada tingkat pendapatan. Semakin tinggi ya pendapatan seseorang, maka kebutuhan ya berupa konsumsi itu pun ya lebih tinggi ketimbang dengan tingkat pendapatan yang rendah, gitu ya. Itu lalu selanjutnya adalah status sosial. Nah, status sosial juga mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Ya, misalnya seorang presiden itu berbeda dengan masyarakat biasa. Dia lebih banyak ya, lebih tinggi tingkat kebutuhannya. Misalnya seorang presiden membutuhkan pengawal ya, membutuhkan koki atau juru masak khusus ya, membutuhkan supir khusus dan sebagainya. Jadi semakin dia tinggi tingkat status sosialnya, maka kebutuhannya pun akan berpengaruh ya. Lalu yang terakhir adalah selera. Nah, selera manusia ini kan banyak ya. Selera beragam ya. Misalnya ada yang suka mie, ada yang suka bakso ya. Ada yang suka soto ya. Ada yang suka laksa dan sebagainya. Ini selera juga mempengaruhi kebutuhan manusia gitu ya. Lalu terakhir adalah kita akan membahas tentang kelangkaan. Nah, mengapa kelangkaan tersebut terjadi? Karena kelangkaan itu muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang sangat banyak atau jumlahnya tidak terbatas. Sementara alat pemenuh kebutuhan terbatas ya. Jadi setelah kebutuhan pokok terpenuhi ya, itu manusia itu membutuhkan media penunjang kegiatan sosial seperti televisi, penggenggam dan kendaraan. Nah, setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, manusia masih saja memiliki kebutuhan yang lain. Kendaraan sudah relatif layak, tapi ingin yang lebih bagus dan seterusnya. Dengan demikian, kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi, manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Nah, ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan inilah yang disebut dengan kelangkaan. Itulah teman-teman semua materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.